Selamat malam, Ibet. Malam, Ibu. Ibet. Semoga suara saya kedengaran di sana ya. Sayup-sayup dari sini. Ya, malam ini kita ketemu lagi. Nah, saya sapa dulu, ada yang baru kah malam ini? Irfan dan Wallace ini baru pertama kah atau saya yang udah lama nggak ikut ya? Kayaknya baru pertama deh. Oh iya, selamat datang Irfan Wallace dari Wates, Kulon Progo. Sudah 2 kali. Nah, udah 2 kali. Udah 2 kali ya. Aduh, aku berarti yang ini ya, yang jarang yang ini ikut. Maklum lah. Persinyalan. Puji Tuhan malam hari ini sinyal saya bisa bagus dan kita bisa bertemu kembali. Kita akan mulai THPM kita malam hari ini 28 April 2022. Kita akan langsung menyanyikan Joy and Them Song. Silahkan slide-nya ditampilkan. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, your life on is good and is good. J is for Jesus, for He was first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself through and spell joy. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, your life on is good and is good. J is for Jesus, for He was first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself through and spell joy. Kita akan dengarkan kesaksian dari Kak Siana. Sebagian besar teman-teman mungkin banyak yang belum pernah kenal Kak Siana. Dia termasuk angkatan-angkatan yang 90-an, yaitu dulu di UKDW, Kak Siana. Kak Siana tidak bisa hadir secara live dengan kita, tapi dia sudah mengirimkan video kesaksian untuk kita malam hari ini. Kita dengarkan kesaksian dari Kak Siana. Silakan Bang Jim. Shalom, sahabat terkasih di Persekutuan Joy ya. Saya mengucap syukur karena saat ini saya diizinkan untuk membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya, untuk menguatkan sahabat semua. Saya sehat, keluarga saya di sini sehat. Saya harapkan teman-teman, ya saya harap dan berdoa teman-teman dimanapun berada beserta keluarga, adik-adik semua di Jogja ya, semua sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Shani Rumbiak. Saya Nyonya Rogers, saya menikah dengan Pak Rogers. Dia berasal dari Inggris, jadi saat ini saya berdomisili di Inggris. Saya punya 1 orang anak yang tahun ini akan usianya 9 tahun. Dan ya saya pertama kali saya datang ke Joy itu pada tahun 98, pasca 98. Saya ikut dari sahabat-sahabat orang Korea yang kebetulan pada saat itu mereka kontrak di samping kos-kosan saya. Jadi saya diajak sama mereka dan saya ikut pasca di Joy di Bethesda, dan kemudian nanti hari Selasa itu mereka ngajak saya lagi. Akhirnya saya keterusan ikut sampai nanti waktu masuk
Teologi Duta Wacana, kami tinggal di asrama Seturan. Nah, dengan teman-teman dari asrama kami juga datang ke ikut persekutuan Joy, dan saya sangat mengucap syukur sekali teman-teman. Perjalanan hidup saya dari kecil sampai besar selalu dalam lingkungan persekutuan Kristen ya. Sampai saya kuliah juga di tempat perantauan, saya bertemu dengan persekutuan Joy, yang di sana saya merasa terberkati sekali, karena walaupun saat saya masih waktu saya masih SMA, walaupun kecil saya aktif di sekolah minggu, tetapi saya punya jam quiet time itu tidak terlalu bagus, dan di persekutuan Joy ini saya benar-benar belajar tentang quiet time itu. Saya belajar tentang cell group, karena sebenarnya quiet time cukup, tapi tidak sangat-sangat komplit kalau kita tidak berada dalam satu persekutuan kelompok kecil yang di sana kita bisa berbagi, share, dan menguatkan, mendoakan. Itu luar biasa. Saya mengucap syukur sekali sama Tuhan. Tapi boleh saya katakan bahwa mulai dari saya kecil sampai tahun 2020, saya berada di zona nyaman, teman-teman ya. Saya berada di zona yang senang ke gereja dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi itu saya bisa katakan semuanya itu dalam zona nyaman. Sampai di awal tahun 2021, tiba-tiba saya ditarik keluar dari zona nyaman itu. Saya tidak menyangka hal itu terjadi. Itu luar biasa, membuat saya sampai benar-benar bertanya, apa salah saya dan keluarga saya sampai kami bisa berada pada satu kondisi di mana saya bisa, saat ini saya katakan saya bukan di zona nyaman ya, saya keluar dari zona nyaman. Awal tahun pertengahan atau sekitar bulan April, Mei dari tahun 2020, saya punya adik, dia punya pergumulan dalam rumah tangga ya, dia punya masalah dalam rumah tangga. Kami kakak beradik itu kami sangat dekat sekali satu sama lain. Nah, cuma karena memang mungkin sudah berumah tangga lah ya, jadi untuk hal ini dia tidak menceritakan, karena dia mempunyai harapan bahwa ini mungkin nanti akan cepat selesai lah ya, cepat selesai. Jadi dia tidak menceritakan itu ke saya. Tetapi ya apapun yang terjadi itu memang awal-awal dia berpikir seperti itu, tapi ternyata tidak seperti itu, karena sampai itu masih sampai sekarang masih dalam pergumulannya kami gitu ya, pergumulannya adikku, tentu pergumulanku juga. Nah, kemudian di akhir tahun 2020 itu saya sudah rasa dia tidak beres. Tapi saya tidak berani bicara, karena sekali lagi kita kan sudah berumah tangga, jadi kita tidak terlalu mencampur-campur. Yang dapat saya lakukan itu hanya mendoakan, dan mungkin ya bukan mungkin, tapi memang kita kalau berdoa itu pasti Tuhan kasih kepekaan yang luar biasa buat kita kan. Jadi kurang lebih di awal tahun 2021 itu tiba-tiba tapi saya bermimpi, tapi saya sama sekali tidak berpikir bahwa mimpi itu tuh ada maksud gitu kan. Kita sama sekali, saya tidak berpikir seperti itu. Sampai mimpi itu saya tanya sama saya punya adik, wah saya ada mimpi seperti ini, apa yang sebenarnya ada apa gitu kan, apakah kau mengerti dengan mimpi itu? Baru dia bilang sama saya gini, waktu kau tanya seperti itu, saya bilang aduh, saya punya kakak nih, saya tidak bisa bohongin dia karena dia berdoa. Itulah ya, kita kalau berdoa tuh orang tidak bisa bohongin kita. Jadi akhirnya dia beritahu kalau dia punya pergumulan dalam rumah tangga. Dan teman-teman, saya sangat mengasihi, saya punya adik, saya sangat mengasihi. Dan saya punya bapak dan mama sudah meninggal, saya anak pertama, otomatis saya merasa saya ini saya harus sebenarnya pergi, saya harus jadi
pelindung buat dia. Saya harus pergi dan saya harus berbicara untuk orang yang menyakiti dia, ya, orang yang buat susah dia. Saya harus tunjukkan bahwa dia bukan sendiri, ada saya kakaknya gitu kan. Nah, tapi situasi pada saat itu ya COVID. Jadi saya menangis luar biasa waktu dengar hal itu. Dan lebih nyesek lagi tuh karena sebenarnya saya bisa pergi gitu, tapi saya tidak bisa karena COVID. Jadi saya pingin sekali peluk saya punya adik, saya pingin sekali kuatkan dia gitu kan, kuatkan dia. Dan saya memikirkan saya punya anak-anak, saya punya ponakan-ponakan, saya memikirkan mereka. Saya benar-benar dalam situasi yang sedih yang luar biasa. Sedih yang luar biasa karena saya kakak, saya tidak bisa buat apa-apa. Dan ini hal yang ini hal yang bukan bukan hal yang baik gitu kan. Dan saya memikirkan bagaimana saya punya anak-anak, saya punya ponakan, mereka punya pertumbuhan, saya memikirkan sekali, saya punya hati sakit yang luar biasa teman-teman. Dan memang itulah yang membuat saya bilang saya benar-benar ditarik keluar dari zona nyaman. Situasi pada saat itu karena sudah berbulan-bulan saya punya adik bergumul sendiri dan dia menjadi sangat kuat dengan beberapa khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dan dia punya sahabat teman satu kantor dengan dia adalah hamba Tuhan juga. Dia itu yang menuntun saya punya adik untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Luar biasa teman-teman, Tuhan itu luar biasa ketika kita benar-benar berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki buat kita lakukan. 2 bulan saya bergumul, akhirnya pada saat akhir Maret itu kami ngambil keputusan untuk 2 puasa. Itu pertama kali saya lakukan puasa 40 hari. Saya pernah lakukan Lent karena di sini kami punya jemaat di sini menjelang Paskah itu kami lakukan Lent ya. Tetapi kalau puasa saya belum pernah. Ini pertama kali saya lakukan 40 hari puasa. Dulu saya pernah 2-3 hari, 1 minggu ya. Tetapi saat ini 40 hari. Dan setelah 40 hari kami istirahat sedikit, terus kami 40 hari lagi. Ada 3 kali kami 40 hari itu kami lakukan dalam tahun itu. Nah, teman-teman, dahsyat pertolongan Tuhan Yesus. Setiap 40 hari kami berpuasa, di akhir ada penyertaan Tuhan yang luar biasa buat saya punya adik dan anak-anak. Di akhir dari 40 hari itu ada hal-hal spektakuler yang Tuhan lakukan. Dan itu amazing teman-teman, amazing. Itu mujizat ya, mujizat yang kami sendiri bisa rasakan dan lihat. Saya punya setelah 40 hari itu ada karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami dua ini saling melengkapi. Dan hal-hal itu yang kami melihat bahwa dahsyat sekali Tuhan lakukan ketika ada kesungguhan hati dari kita untuk benar-benar mencari Dia. Teman-teman, saya itu dalam kondisi marah di awal-awal saya mendengar situasi kondisi adik saya menulis banyak teks. Mungkin beberapa kali saya tulis, saya mau kirim, saya punya adik larang, dia bilang, saya sudah serahkan 100% buat Tuhan, jangan lagi kau buat. Terus saya mau kirim lagi, aduh, gagal lagi. Karena saya berpikir begini teman-teman, itu dari kata-kata yang bagus sampai kata-kata yang kasar rencananya. Karena dia bilang, janganlah kau marah-marah, tulislah yang baik-baik gitu kan. Tapi itu pun juga saya rasa belum tentu yang saya berpikir baik. Orang yang dikuasai oleh iblis ya, dia berpikir bahwa itu baik, itu kan. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita bisa benar-benar menerima nasihat dan didikan orang. Tetapi kalau kita hidup di luar Tuhan, walaupun nasihat itu sebaik apapun, dia tidak akan menerima. Jadi saya mengucap syukur sekali sama Tuhan saat itu, saat saya belum benar-benar kuat dan mengerti jalan-jalannya Tuhan yang misteri, saya bilangnya misteri jalan-jalan Tuhan yang
tidak terselami, tetapi kita bisa mengerti dan memahami kebaikan kebesaran Tuhan itu ketika kita benar-benar komitmen, ambil satu komitmen yang luar biasa, ambil satu kesepakatan yang luar biasa untuk benar-benar patuh, sepatuh-patuhnya melakukan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, di sini saya dalam pergumulan yang besar itu saya melihat, saya suka sekali dengan satu ayat Alkitab, yaitu dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kebenaran Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan yang saya suka membandingkan dengan bahasa Indonesia masa kini lah ya. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Usahakan supaya Allah itu yang number one, Jesus first in our life. Dan lakukan ketika kita bisa memposisikan Allah itu first, Jesus first di dalam kita punya kehidupan, maka kita akan dituntun mampu untuk melakukan kehendak-Nya. Teman-teman, ketika benar-benar Tuhan dalam kehidupan kita, ada banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Misalnya saja harus setelah menjalani doa puasa, dengar banyak khotbah dan benar-benar tidak kuat di hadapan Allah. Benar-benar saya tidak mampu, saya tidak punya kuasa apapun. Saya hanya benar-benar bergantung kepada Allah. Hanya Allah saja yang bisa menolong saya. Di situ kita mengerti bahwa tidak cukup saya hanya melakukan ini. Malam saya bangun tengah malam ada pengorbanan. Bangun tengah malam untuk berdoa. Itu mau bilang pengorbanan, ya mungkin seperti itulah ya teman-teman. Tapi begini teman-teman, saya dalam masa-masa Paskah ini ketika menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saya melihat seperti ini teman-teman ya. Dalam pergumulan adik saya bisa sebagai kakak yang gagah, kakak yang sehat, kakak yang kuat, kakak yang bisa berkata-kata, kakak yang pandai menulis teks untuk kirim dengan kata-kata yang sangat halus sekalipun. Tapi itu tidak saya lakukan. Saya harus menekan diri saya. Menekan kenapa? Karena saya mau 100% itu Tuhan yang berperkara. Saya tidak mengerti, tapi saat itu saya hanya tahu saya harus benar-benar 100% Tuhan yang berperkara. Saya punya adik, memang saat itu dia sudah sangat kuat dan memang saya percaya sekali satu pergumulan yang diberikan kepada kita itu tidak melebihi daripada kemampuan kita, dan saya mengerti sekali adik saya dipilih untuk menjalani hal ini, dan saya terberkati karena dengan perjalanan pergumulan yang dia lakukan, akhirnya saya mengerti benar-benar arti dari kita 100%, arti dari benar-benar berserah pada Tuhan, arti dari benar-benar kita mempercayakan hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Saya sama sekali tidak ada. Saya memahami dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib ya. Teman-teman, dia punya kuasa. Dan ke saya bisa melakukan apa? Saya bisa tulis, saya kakak, saya punya hak ada. Tuhan punya kuasa. Saat itu kalau dia berbicara untuk menghentikan orang-orang yang menganiaya dia, itu bisa. Itu sangat kecil teman-teman, gampang. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena apa? Dia mau patuh kepada Bapaknya di surga. Dia mau patuh kepada rencana Allah. Untuk apa? Untuk saya yang hina ini. Tuhan, saya berarti di hadapan Tuhan. Dengan persoalan yang terjadi ini teman-teman, saya merasa bahwa Tuhan baik sekali buat saya dan saya punya keluarga. Saya mengerti dan memahami. Kami seperti teman-teman, situasi yang kami alami saat ini sampai detik ini, saya punya adik masih cerita ya, orang kadang-kadang mengasihani dia. Tapi situasinya seperti ini teman-teman, ketika kita sudah benar-benar mengalami Tuhan, sudah ada di dalam Tuhan, sudah mengerti jalan-jalan kerjanya Tuhan. Awalnya saya menangis karena saya
selalu memikirkan kapan saja saya punya adik bisa mati dengan pekerjaan-pekerjaan jahat dari orang-orang ini. Itu setiap saat saya berpikir saya akan kehilangan saya punya adik, saya akan kehilangan saya punya adik, karena jahat sekali orang-orang ini, teman-teman. Tapi saat ini setelah mengerti dan memahami, digodok benar-benar dalam pengalaman dengan Tuhan, saya enteng menjalani kehidupan. Saya sudah tidak legah, satu sesak di dada ini sudah terlepas karena yang terjadi saat ini, kalau saya menangis hanya menangis karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan saya, karena Tuhan menyelamatkan saya punya adik, walaupun kami masih ada dalam pergumulan. Teman-teman, orang mengasihani saya punya adik ya, tapi saya mengerti seperti ini teman-teman. Seperti saya dan saya punya adik ini, kami dalam satu kapal kami berdua dalam kapal dengan ombak di luar sangat besar, bahkan mungkin ombak menghantam ke kanan ke kiri kami punya kapal, dan orang-orang di luar yang melihat kapal kami dengan gelombang yang tinggi dan semuanya, mereka akan bilang, aduh kasihan, sebentar lagi mereka akan mati. Tapi kami di dalam sama sekali tidak, teman-teman. Karena apa? Karena ada Yesus. Karena ada Tuhan Yesus dengan kami. Luar biasa, ketenangan, kedamaian. Luar biasa, teman-teman. Tuhan Yesus itu luar biasa, teman-teman. Dengan pengalaman, kami masih terus berjalan dalam pengalaman ini. Tapi kami mengerti bahwa ketika pergumulan ini, bukan pengalaman, pergumulan ya. Ketika pergumulan ini masih terus Tuhan izinkan terjadi, berarti masih ada hal-hal yang Tuhan mau kikis. Ada hal-hal yang Tuhan persiapkan. Dan saya mengerti setelah saya diam dan berserah penuh pada Tuhan, berkomitmen untuk hanya Tuhan, saya komitmen untuk Tuhan, hanya Engkau saja yang yang sanggup menolong saya mau melakukan hal-hal berserah penuh pada Tuhan. Saya tidak mau komitmen untuk tidak mau utak-atik hal-hal yang tidak harus saya lakukan. Misalnya saya teks dan bicara maki atau apa, sama sekali tidak. Dan ketika semua itu saya lakukan, saya mengerti bahwa yang harus saya lakukan adalah bahwa semua pergumulan ini dalam doa. Dan di saat itu, saya mampu untuk mendoakan orang yang menyusahkan saya punya adik. Dan pada saat itu ada pengertian-pengertian yang luar biasa dari Tuhan untuk mengerti bahwa itu bukan mereka, tetapi ada roh jahat, ada iblis yang di dalam orang-orang itu yang menunggang mereka. Jadi kau harus berdoa untuk mengikat, menghancurkan semua roh-roh yang mengontrol mereka, untuk tidak mengontrol mereka sehingga mereka bisa kembali. Mereka bukan binasa, tapi saya berdoa untuk mereka kembali, karena ketika mereka kembali bertobat, akan banyak jiwa yang dimenangkan melalui kesaksian kehidupan mereka. So teman-teman, itu yang saya punya kesaksian panjang, tapi saya tidak akan bercerita lebih panjang lagi karena waktu sudah hampir 20 menit. Saya cuma mau katakan saja sama teman-teman, dalam kehidupan kita, jangan 0,0000001%. Jangan kau ambil dari Tuhan. 100% itu harus benar-benar untuk Tuhan. Saya sudah mengalaminya. Saya sudah merasakannya, teman-teman. Letakkan semua, berserah penuh pada Tuhan. Komitmen untuk Jesus first in your life. So, setiap pagi kau bangun mencari Tuhan. Pujian, penyembahan, doa, mendoakan orang lain. Itu luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Saya sudah mengalaminya, teman-teman. Jangan pernah ragukan pekerjaan Tuhan, karena tanpa kita berkomitmen, Tuhan sudah komitmen. So, karena kita sudah diberkati, mari kita komitmen untuk mau melakukan kehendak Tuhan, komitmen untuk letakkan Tuhan pertama dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati. Itu luar biasa, teman-teman. Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Itu ya dan amin. Terima kasih. Minta maaf saya harus merekam video seperti ini, teman-teman. Saya tidak bisa bersapa langsung, tapi saya mendoakan persekutuan di malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Situasi karena waktu yang berbeda, jadi hal ini bisa terjadi, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan untuk kita saling bersaksi, menguatkan satu sama lain. Dan saya berdoa
Kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Jangan pernah ragukan Tuhan, komitmen sama Tuhan, supaya teman-teman bisa merasakan betapa besar, betapa luar biasa. Teman-teman akan menangis bukan karena apa, menangis karena memikirkan Tuhan itu terlalu baik. Dia sangat baik sekali teman-teman. Amin. Boleh saya minta Kak Nelly untuk mendoakan Siane dan juga adiknya dalam pergumulan mereka, supaya Tuhan terus berkarya untuk membantu mereka keluar dari pergumulan dan permasalahan yang sedang mereka hadapi saat ini. Saya juga agak sulit ketika dengar kesaksian ini. Makanya off-cam. Baiklah teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendukung Siane. Bapa, malam ini kami sungguh bersyukur karena bisa bersama-sama walaupun secara virtual. Terima kasih juga untuk kesaksian yang diceritakan oleh Siane malam ini bagi kami semua. Jujur Tuhan, ketika kami mendengar kesaksian ini, hati kami juga sakit. Mungkin itu adalah hal yang wajar sebagai manusia. Tetapi kadang-kadang seringkali kami tidak sadar bahwa ada kekuatan yang sangat hebat dari Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ketika Siane menceritakan pergumulan adiknya, kami semua terdiam karena bukan karena kesaksian itu kami jadi terkejut atau terluka, tapi ada campur tangan Tuhan di dalam pergumulan mereka. Ada orang tua pengganti bagi adik mereka, yaitu Siane, sehingga sang adik tidak jatuh tergeletak, tapi tetap kuat ditopang oleh Siane dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, malam ini kami sepakat berdoa bersama-sama bagi kehidupan adik Siane dan Siane sendiri, agar perjalanan hidup mereka di masa yang akan datang tetap di dalam tuntunan tangan Tuhan. Segala persoalan hidup yang mereka hadapi akan Tuhan bereskan, sehingga mereka tidak putus-putusnya mengucap syukur pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan tetap setia sampai akhirnya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan saudara kami Barka. Tuhan juga ikut terlibat di dalam persekutuan kami malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang tak terhingga untuk kasih setiamu kepada kami semua. Di dalam Yesus Kristus, Gembala Agung kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Nelly. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan dari Mas Barka. Lagu ini katanya produk dalam negeri Joy, itu Hope Spot atau apa? Saya agak kudet ini, jadi apa? Saya tidak kenal dengan Hope Spot, tetapi sepertinya ini apa? Sangat terkenal di Joy.
kita akan menyanyikan sebuah lagu Ajarku Setia yang dari HubSpot. Setelah itu saya persilahkan kepada Mas Barka untuk menyampaikan sharing. Ini aku datang Tuhan dengan membawa semua bebanku, ku letakkan di kaki-Mu dengan hati yang berharap kepadamu, sebab hanya Kau yang segala yang ku rasakan dari-Mu, ku temukan harapan dan arti hidup ini. Bapa, ajarku tetap setia mengikut Engkau sampai putih rambutku, sampai lanjut umurku, ku ingin tetap setia. Oh, Bapa, ajarku tetap setia mengikut Engkau sampai putih rambutku, sampai lanjut umurku, ku ingin tetap setia sampai akhir hidupku. Ajarku tetap setia mengikut Engkau sampai putih rambutku, sampai lanjut umurku, ku ingin tetap setia. Ajarku tetap setia mengikut Engkau sampai putih rambutku, sampai lanjut umurku, ku ingin tetap setia sampai akhir sampai akhir hidupku. Bapak di RT kami itu kalau nyebut arisan Sabtu malam tuh arisan malam Minggu gitu ya. Jadi kalau di persekutuan ada bapak-bapak, ada mahasiswa gitu ya, ada ibu-ibu, itu persekutuan malam Jumat. Iya. Ada penekanan malam Jumatnya itu loh. Malam Jumat ya. Ini bendaharanya kami ada di sini ya. Oke, malam ini kita akan bersama-sama membahas tentang menjadi orang Kristen yang berkomitmen. Tadi Siana sudah banyak sharing sebenarnya tentang hal itu dan sangat memberkati kita semuanya. Nah, saya hanya mau men-sharingkan hal yang berkaitan dengan
Committed Christian ini. Kita kan baca bersama-sama dari Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Apakah ada yang bersedia membaca supaya kita bisa bergantian? Tadi saya lihat ada Git. Oh, siapa? Monggo siapa ya? Aku, Mas. Oke, silakan. Silakan. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih, Mas Sigit. Ya, ini nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat di Roma sebenarnya. Ketika dia melihat kehidupan jemaat waktu itu sepertinya sudah mulai melenceng dari apa yang diajarkan oleh Paulus kaitannya dengan keselamatan di dalam Yesus. Nah, bicara tentang peringatan Paulus tentang kehidupan yang harus dijalani orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus ini bukan hanya pada jemaat di Roma saja, tetapi juga pada jemaat-jemaat besar yang lain seperti di Galatia dan Korintus. Di Korintus bahkan ada satu fenomena yang dilihat oleh Paulus waktu itu, karena di Korintus itu bahkan dosa itu menjadi bahan untuk menyombongkan diri gitu ya. Dan sehingga Paulus waktu itu sangat prihatin dan memberikan surat teguran atau surat peringatan gitu ya. Supaya mereka hidup di dalam Tuhan kembali dan tidak menyombongkan kehidupan dalam dosa, bahkan mereka harus tobat. Di dalam Roma ini pun juga demikian sebenarnya. Di awal di perikop sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Paulus itu menerangkan bagaimana seharusnya orang hidup dalam kasih karunia itu yang sudah ditebus oleh Tuhan itu juga dengan cara yang berbeda juga. Dan di perikop yang kita baca tadi kita bisa melihat bagaimana Paulus juga menjelaskan bahwa kehidupan orang percaya itu bukan kehidupan yang bebas-bebasnya gitu ya. Bukan kebebasan yang kacau gitu, tapi kebebasan yang membuat orang semakin hidupnya itu teratur di dalam Tuhan. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa Paulus itu memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan di dunia ini ada dua sisi yang kemudian menjadi tuan atas kehidupan orang-orang yang hidup di dunia ini, yaitu dosa dan juga kebenaran. Siapa yang kemudian hidup di dalam Tuhan itu dia disebut sebagai hamba kebenaran, tapi mereka yang lepas dari Tuhan tuh bisa dikatakan menjadi hamba dosa. Kita bisa melihat di sini Paulus itu sangat keras sebenarnya ketika bicara tentang dosa dan juga
perhambaan ini. Ada kecenderungan waktu itu memang ketika mereka memahami bahwa kasih karunia yang diberikan pada Tuhan Yesus itu boleh mereka nikmati sebebas-bebasnya, dan bisa dikatakan ada satu ideologi yang kemudian dibawa oleh orang-orang waktu itu, namanya itu ideologi antinomianisme. Antinomianisme itu adalah ideologi yang mengatakan bahwa ya perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang biasa ketika kita sudah hidup dalam kasih karunia. Gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi paham, karena mereka merasa sudah diselamatkan, karena mereka sudah merasa ada dalam kasih karunia, maka berbuat dosa itu menjadi sesuatu yang mungkin ya tidak dianggap berat lagi. Karena sudah ada jaminan bahwa keselamatan itu ada di dalam kehidupan mereka. Nah, ini masalah besar yang kemudian dilihat oleh Paulus ya. Kemudian Paulus mengatakan di sini tentang atau mengingatkan kembali tentang keselamatan. Ketika orang diselamatkan oleh Tuhan, ya, ada unsur yang sangat penting sekali yang dikatakan Paulus di sini, yang berbeda dengan keselamatan di luar Kristus gitu ya. Mungkin orang bisa dikatakan selamat tuh kalau dia lepas dari sesuatu yang membahayakan dia, atau mungkin lepas dari jeratan hutang atau kecelakaan dan semuanya. Ya itu memang bagian yang diberikan Tuhan bagi kita ketika kita ditebus oleh Kristus, kita memang akan mendapatkan hidup kekal dan terhindar dari kematian kekal. Tapi kita juga bisa melihat di sini bahwa ada konsep keselamatan yang lebih dalam lagi. Selain kita lepas dari itu semuanya, kita ini dimiliki oleh Tuhan sebenarnya. Paulus mengatakan ketika kamu diselamatkan oleh Yesus, kamu itu dimiliki sekarang oleh Tuhan. Saya tadi waktu merenung itu mencoba membayangkan ya bagaimana sih Tuhan itu menyelamatkan manusia untuk menjadi milik Dia. Sehingga Paulus begitu keras mengatakan ini tentang perhambaan. Keselamatan itu juga tentang perhambaan. Ketika kamu sudah diselamatkan, kamu tuh menjadi hambanya Allah, menjadi hamba kebenaran. Dalam konteks itu, ya, dalam konteks waktu itu, yang namanya hamba itu kan bisa dikatakan nggak seperti ART atau asisten yang sekarang ini ya. Kalau kita melihat asisten artis sekarang ini juga penghasilannya gede-gede gitu ya. Bahkan mereka bisa buat rumah yang mewah-mewah gitu ya. Tapi hamba waktu itu bisa dikatakan itu seperti milik ya, milik dari tuannya. Ya. Maka kalau ada hitungan harta gitu ya, seorang tuan misalnya dia punya unta 1.000, kambing 10.000, terus kemudian sapi misalnya 5.000, dan hamba itu dihitung juga seperti sapi, kuda dan unta tadi gitu ya. Hamba itu misalnya 3.000. Maka bisa dikatakan hamba ini menjadi milik tuannya. Ketika orang menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, dia bukan hanya diselamatkan dari dosa dan diberi hidup kekal, tetapi juga dia dimiliki oleh Kristus sebenarnya. Saya coba membayangkan proses keselamatan itu dengan satu bahasa, di bahasa Jawa itu sangat jelas sebenarnya. Kita nih, orang Jawa bilang itu dikukup gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu saya nggak begitu nggak begitu tahu ya. Dikukup itu gini, kalau misalnya ada beras jatuh gitu ya di lantai atau di tanah gitu ya, terus kemudian kita mau ambil beras itu dengan tangan dua diambil dari bawah gitu ya, terus kemudian diangkat ke atas gitu ya, kemudian dimasukkan di wadahnya. Dikukup itu seperti itu gitu ya. Jadi masih ada kotoran-kotoran dan semuanya yang kemudian dimasukkan dalam wadah yang baik, terus kemudian dibersihkan di situ. Saya merasa manusia itu dikukup gitu ya oleh Allah gitu ya. Ketika dia diselamatkan, maka inilah bukti cinta Allah bahwa dia tidak diambil sembarangan, tapi benar-benar dikukup ya, diambil apa adanya oleh Allah untuk menjadi miliknya, untuk dibersihkan, untuk diselamatkan. Gitu. Maka konsep ini yang kemudian dipakai oleh Paulus bicara tentang perhambaan, karena memang manusia yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang memang sudah dimiliki oleh Yesus gitu. Sudah tidak lagi menjadi milik pihak lain sebenarnya. Maka dalam hal ini Paulus juga mengingatkan ketika orang sudah dimiliki oleh Yesus Kristus, sudah dimiliki oleh sumber kebenaran itu, harusnya hidupnya juga sejalan dengan kepemilikan itu.
Kalau seorang hamba ya, pada zaman itu tidak taat adalah hak dari tuan hamba itu untuk melakukan sesuatu sebenarnya. Entah itu mau dihukum, entah itu mau diampuni, itu terserah tuannya. Dan dalam konteks ini kekristenan juga begitu sebenarnya. Ketika kita diselamatkan itu bukan hanya sekedar dilepaskan dari dosa, tetapi itu tadi dimiliki. Nah, sebagai orang yang dimiliki oleh Tuhan, Paulus itu secara khusus mengatakan, ya memang kasih karunia itu kamu sudah punya. Tapi ya gitu ya. Dengan kasih karunia itu kamu hidupnya juga melihat Tuhanmu itu siapa. Kalau kamu sudah melihat Tuhanmu siapa itu, hiduplah dengan tahu diri. Kalau konsep tahu diri ini dimiliki oleh orang Kristen, ya sadar bahwa dia ini siapa toh gitu ya. Kalau istilah keren di Joy waktu itu, kita ini sontoloyo gitu ya. Sontoloyo yang diangkat oleh Tuhan, dimuliakan, dibenarkan ya, dan dimiliki oleh Tuhan. Itulah kita sebenarnya. Paulus itu mau mengatakan bahwa kamu sudah milik Tuhan. Hiduplah sebagai milik Tuhan, yang tahu diri. Yang tahu bagaimana menempatkan diri, sadar diri, siapa kamu sebenarnya. Sebelumnya kamu siapa, sekarang kamu siapa. Sehingga ketika kita hidup sebagai orang-orang yang memang mengikatkan diri, berkomitmen kepada Allah. Jadi menjadi committed Kristen itu bukan hanya menjadi orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi juga menyadari siapa kita, milik siapakah kita ini sekarang ini. Ada satu cerita yang pernah saya baca. Satu hari itu satu pelatih sepak bola yang sangat terkenal ya. Kalau teman-teman senang bola itu tahu namanya Jose Mourinho ya. Satu hari dia melatih satu klub Italia namanya Inter Milan, dan pada saat dia melatih itu Inter Milan itu mendapatkan treble winner atau 3 kemenangan piala gitu ya. Tapi ada satu masa di mana dia itu tertawa dan mungkin awalnya jengkel gitu ya. Karena satu pemainnya namanya itu Mario Balotelli, teman-teman juga suka bola tahu orang ini siapa. Dia salah satu pemain badung ya, terbadung di di dunia sepak bola internasional. Pada saat pertandingan itu ya di jeda istirahat dia memberi instruksi kepada pada pemain-pemainnya. Dia mengatakan secara khusus kepada Balotelli gini, Balotelli, kita ini sudah masuk ke babak kedua, kita ada di dalam kemenangan. Tolong, kamu ya sadar ya bahwa kamu adalah satu-satunya striker atau penyerang yang ada di tim kita. Karena semua striker, teman-teman kamu tuh cedera semuanya dan tidak bisa bertanding. Hanya kamu striker. Jadi ingat ya, di babak kedua, karena kamu babak pertama sudah dapat kartu kuning, ya, di babak kedua kamu harus hati-hati. Kalau wasit misalnya membuat keputusan yang salah, jangan bereaksi. Kalau lawan kamu ya memprovokasi kamu juga jangan bereaksi. Jaga diri kamu baik-baik supaya kita tetap ada dalam kemenangan karena kamu satu-satunya striker. Dan Jose Mourinho cerita, tapi kalian tahu nggak? Di menit ke-46, Balotelli itu dapat kartu merah. Karena dia melanggar pemain lain dan melakukan pelanggaran berat. Saya waktu dengar itu, ya dengar ceritanya Mourinho dan dia cerita sambil ketawa-ketawa, saya juga ketawa gitu. Saya membayangkan posisinya waktu itu. Gitu ya. Orang yang begitu diharapkan, ya, ada dalam performance terbaik ya di dalam tim itu, tidak melakukan itu. Padahal dia bilang selama 15 menit saya di masa istirahat hampir semua waktu saya itu untuk mengingatkan Mario Balotelli supaya tidak mendapat kartu merah. Itu yang saya merasa ini orang lucu sekali gitu ya. Tapi saya juga merenung ya dalam keadaan itu ya. Ada orang-orang yang memang tidak sadar diri ya. Dia itu ada di posisi apa? Dia sekarang itu lagi apa? Dia sekarang itu diminta untuk apa? Saya membayangkan kalau orang Kristen itu tidak merasa dimiliki oleh Kristus, akan sangat sulit sekali dia berkomitmen. Mungkin 1-2 kali atau 1-2 hari, beberapa saat mungkin dia bisa melakukan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika kesadaran tentang milik
dimiliki oleh siapa, itu tidak pernah disadari, maka orang akan juga sangat sulit sekali untuk berkomitmen. Karena yang dia tahu adalah ya sekarang saya bebas, jadi orang bebas. Tapi dia lupa kebebasan itu ada di dalam Tuhan yang memiliki dia. Kita punya banyak peran sekarang ini, yang sudah orang tua juga jadi orang tua, yang masih kuliah, kerja juga ada tantangan pekerjaan di situ. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya itu bukan keberadaan yang biasa-biasa sebenarnya. Karena kita ini dimiliki oleh Tuhan. Maka ketika kita berpikir, ketika bersikap, bertingkah laku, ya, pikiran kita pertama-tama adalah sebuah kesadaran bahwa kita ini siapa? Kita ini adalah milik Tuhan yang sudah diselamatkan. Yang sudah dikukup, yang sudah dikukup dari kehidupan dunia tadi. Ya. Supaya kita mendapatkan apa yang disebut dengan kasih karunia dalam Yesus. Dan ini sebuah perjuangan teman-teman, bahwa kemudian kita selalu dikasih kesempatan untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan juga sangat tahu siapa manusia. Itu kenapa Dia mengirim Yesus Kristus pada kita semuanya, supaya kita ini bisa melihat model pertama kehidupan yang dimiliki oleh Allah itu seperti apa. Yesus itu adalah datang dari Allah. Dan Dia begitu punya komitmen terhadap kehidupan dunia ini dan kita. Dia menjadi juru selamat kita, dan Dia juga menjadi kalau istilahnya Romoton itu kakak sulung kita yang diterima oleh Allah. Maka mengikut Kristus itu berarti diterima oleh Allah. Tetapi juga ada konsekuensi bahwa kita akhirnya dimiliki oleh Allah dan hidup sebagai orang-orang yang memang dimiliki oleh Allah, yang tahu diri. Tahu diri itu punya pesan yang dalam sih. Ya. Ada orang-orang yang banyak cerita ya, Mas, aku tuh ngutangi dia, tapi begitu aku nagih hutang, dia lebih galak gitu ya dari saya. Itu sering terjadi gitu, dan itu sering jadi lelucon meme yang ada di internet. Atau pembantu rumah tangga ngatur tuannya gitu, dan tidak mau diatur. Ini orang-orang yang tidak tahu diri. Atau bawahan itu terlalu banyak mengatur tuannya, sehingga tuannya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Salah tuannya juga sih ya. Itu juga orang-orang yang tidak tahu diri. Kita hidup memang dalam kebebasan Tuhan, tapi jangan kebebasan itu dimanfaatkan untuk berbuat dosa lagi. Tidak. Justru kebebasan yang diberikan oleh Allah itu harus membuat kita lebih tahu diri. Loh, kita ini sudah dibersihkan, sudah diangkat jadi anak, kok masih ya berbuat dosa lagi, tidak lagi punya komitmen terhadap persekutuan dengan Allah, tidak lagi punya komitmen terhadap kehidupan yang benar. Itu kan jadi jadi sikap yang tidak tahu diri. Maka seperti yang Paulus katakan di sini ya, sekarang kamu adalah hamba kebenaran yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran di dunia. Inilah committed Christian yang bisa menjadikan kita terus berjuang. Karena begitu kita dimiliki Allah itu berarti bukan hanya sekedar kita diperintah-perintah, tapi juga akhirnya kita dilengkapi, dilindungi tadi, ya, seperti yang dikatakan Siana, dibantu, ya, dilatih oleh Tuhan. Itulah kita sebenarnya. Maka kerelaan hati kita, kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, ya, untuk menjadi tahu diri tadi, itu sangat kita perlukan. Selamat berjuang teman-teman menjadi committed Kristen dan dimiliki oleh Tuhan. Selamat tahu diri di hadapan Tuhan, supaya kita juga tetap terus menjadi committed Kristen yang mengikut Tuhan setia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadi Allah yang senantiasa menyelamatkan kami dan menguatkan kami. Kami sangat sadar bahwa kehidupan kami tanpa Engkau bukan siapa-siapa. Engkau sudah mengambil kami, mengukup kami dengan cara yang luar biasa, yaitu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya kami yang sebenarnya sudah tidak lagi ada harga karena dosa dan
dan kesalahan kami. Itu Engkau ambil, Engkau angkat kembali, Engkau muliakan, Engkau benarkan, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan, karena kasih karunia. Karena itu ajar kami untuk hidup sebagai orang-orang yang tahu diri, sehingga kami terus bisa berkomitmen untuk menjadi hamba-Mu yang setia, dan kami terus mengangkat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, hidup dalam keselamatan yang Kau berikan, sehingga dunia ini tahu bahwa Engkau ada untuk mengasihi dunia ini, melalui kami yang terus berjuang menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami sungguh mau menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami masing-masing dan segala pergumulan kami, dengan segala tantangan kami, perjuangan kami, dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Amin. TAPM minggu depan rencananya kita menampilkan Joyers cilik. Mereka yang akan memandu acara Thursday Prayer Meeting minggu depan. Dalam rangka. Ya, itu Kenalan dulu makanya dah nih. Niko, Moshe, siapa lagi? Oh, mereka belajar ini public speaking. iya. Shalom. Si Tom sama Kinan juga Pascal. sebenarnya mau dilibat. Oh gitu ya. Jadi yang jadi pembicara juga guru sekolah, yang jadi pembicara guru sekolah minggu depan. Itu profesor siapa? Profesor siapa? yang sharing juga itu Rahel binti apa Sinuraya. Rahel berapa usianya? SMP. 14. Iya, SMP. Oh, Pak Bali. Oke deh. Mantap. Ih, 14 tahun dulu waktu bayi aku gendong-gendong, Kak. Astaga, waktu baru lahir. Sekarang gendonglah dia coba. Pasti dia lebih tinggi dari aku. Kita pastilah giginya makin bagus. Saya kirain Jimmy tanya-tanya tadi itu mana tahu apa mau jadi besan gitu loh, Sus. Iya. Dia lebih tua, anakku lebih muda. Tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk pengumuman minggu depan, jadi tolong pastikan hadir. Ya, teman-teman yang malam ini ikut itu semua apakah selalu mendapatkan buletin setiap minggu? Ya. Dapat. Always. Dapat. Ada yang ini belum pernah mendapatkan buletin? Ini karena kita ingin mendata juga ingin tahu itu jaringan untuk distribusinya kita itu apakah sudah lancar atau enggak. Itu jangan sampai ada joyers yang enggak kebagian buletin. Kalau semua udah dapat itu ya puji Tuhan. Dan kalau mendapat tolong dibagikan juga ya teman-teman yang ada ikut di WA group apa saja itu nggak yakin apakah mereka sudah dapat atau tidak, itu silakan di forward aja ke semua WA group Joyers. Oke. Nah, kita usahakan buletin itu benar-benar menjangkau semua teman-teman Joy. Oke, kita akan menutup. Ini MC yang tidak kondang ini memang nggak profesional ya. Jadi saya harus lihat contekan dulu ini selanjutnya apa ini. Announcement itu tadi udah bukan yang TLPM atau ada lagi yang kelewatan ya. Nah ini nih, ini penting ini. Nih. Screenshot dulu ini. Harus langsung update. Yang biasa setting auto debit itu mungkin harus ganti. Sekarang auto debitnya masuk ke rekening baru. Tadi barusan saya hubungi Mbak Deni Antoro. Mungkin teman-teman sebagian udah mentransfer ke rekening baru. Itu
M-Banking-nya itu masih menunggu token dari pusat, ya, dari Bank Mandiri Pusat. Jadi kita masih belum bisa cek. Besok rencana Kak Denny itu akan ke bank untuk cetak bukunya. Nanti baru ketahuan siapa yang udah mentransfernya. Jadi mohon maaf kalau belum memberikan konfirmasi apakah teman-teman dana yang dikirim sudah masuk atau belum. Kita akan terus update. Oke, kita akan menutup Thursday prayer meeting kita di dalam doa. Cia, jaringan sudah oke kah untuk berdoa? Oh, ada Mama Esen. Kita minta Mama Esen aja berdoa ini untuk Thursday prayer meeting malam hari ini. Wah, dia sibuk mengasuh anak. Jadi sepertinya memang harus Kakak Cia yang menutup dalam doa ini. Aneh ya, Kosut bilang saya Kakak Cia. Kesannya saya kakaknya Kosut. Oke lah. Baik, mari kita berdoa untuk menutup THPM malam hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh mendengarkan sharing kesaksian dari Kakak Shane yang begitu menyentuh hati kami. Betapa bahwa ketika Engkau Allah kami ada di tempat yang pertama. Sungguh-sungguh Tuhan ketika kami berkomitmen hanya kepada Engkau, apapun yang boleh kami alami, Engkau turut bekerja dalam semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, berikan kami menyadari siapa kami ketika kami memutuskan untuk berkomitmen kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami punya kelemahan dan kami cepat putus asa. Tapi kami mohon Tuhan, ketika kami memiliki saudara-saudara seiman yang akan mendukung kami, jangan biarkan Tuhan kami putus asa. Berikan kami berani berbagi Tuhan apa yang menjadi beban kami. Sehingga saudara-saudara seiman kami akan mendukung kami dalam doa. Dan kami terus boleh ada di dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman dari Mas Barkah yang mengingatkan kami kembali mengenai committed Christian ya Tuhan. Bahwa ketika kami berada di dalam Engkau, kami tidak lagi bebas untuk melakukan dosa. Tapi kami harus benar-benar berjuang untuk hidup benar di dalam Engkau. Dan menyadari siapa kami ketika kami membuat keputusan untuk hidup benar di dalam Engkau. Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan karena ini bukan hal yang mudah. Kami butuh tuntunan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, masalah demi masalah yang banyak kali terjadi di sekitar kami dan bahkan mempengaruhi kami, kadang membuat kami ingin berhenti berkomitmen ya Tuhan. Bahkan kami ingin pergi atau berpura-pura untuk tidak lagi mengingat siapa kami di dalam Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, melalui persekutuan doa malam hari ini, ketika kami berani berbagi kehidupan kami berani berbagi beban kami, Tuhan turut bekerja dalam setiap hal yang kami alami. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan kami, yang memahami kami. Jika ada dosa dan kesalahan kami yang masih terus kami lakukan, tolong Tuhan kiranya berikan kami keberanian untuk boleh berbagi dengan saudara-saudara kami untuk lebih dikuatkan lagi. Agar keputusan kami untuk berkomitmen di dalam Engkau itu menjadi keputusan yang kami akan lakukan dengan seluruh kehidupan kami. Untuk malam hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri THPM kami. Tolong sertai kami. Ketika minggu depan kami akan berkumpul kembali, ingatkan kami untuk mengajak teman-teman kami yang lain. Kami percaya Tuhan ada lebih banyak joyers yang merindukan berkumpul bersama-sama dan berdoa juga untuk berbagi pergumulan mereka. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing dan juga proses transformasi Joy ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa atas diri kami dan perjalanan hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Terima kasih Kak Cia. Kita akan menyanyikan farewell song kita. God is watching for you. His mercy goes before we'll be praying for you. And goodbye, may God bless you. Goodbye, our God is watching for you. Goodbye, His mercy goes before you. Goodbye, and we'll be praying for you. And goodbye, may God bless you. Tuh. Oke, thank you teman-teman. Thank you Mas Barka. Sama-sama, Kosu.